Halo semuanya, kembali lagi bersama Miltech on the Spot, channel sedikit ilmu tapi banyak iklannya. Anjas. Mohon maaf, hari ini adminnya kagak ngetik skrip berhubung banyak kesibukan demi mengejar cita-cita masuk surga. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu agar kalian lebih berkah dalam menjalani kehidupan. Mantap. Episode ini kita akan bahas deretan kapal korvet siluman terbaik di dunia saat ini. Pada dasarnya ada dua teknik yang biasa diterapkan agar kapal memiliki nilai deteksi radar yang rendah. Yang pertama terletak pada desain bentuk dengan mengaplikasikan sudut-sudut tertentu. Teknik kedua yaitu pemakaian bahan pembuatan non-metal. Tepatnya adalah kombinasi beragam bahan yang biasanya disebut sebagai fiber reinforced plastic composite. Berikut kita punya 5 daftar kapal korvet siluman terbaik di dunia. Di posisi kelima ada tipe 22 atau NATO memberinya nama Hubei Class. Kapal ini dioperasikan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Tiongkok sendiri memang sudah lama dianggap sebagai salah satu pembuat kapal siluman terbaik. Dengan profil rendah, permukaan rata, struktur poligonal, serta garis tarikan tajam dan bersudut. Kapal ini membawa 8 rudal anti kapal di atas dak dengan peluncur miring yang ditanamkan menjadi satu dengan lambung kapal. Akan tetapi beberapa tiang vertikalnya cukup tinggi, terkadang membuat kapal ini cukup terlihat pada radar musuh. Di posisi keempat ada korvet Tuqiang. Korvet yang dirancang dan dibuat oleh Taiwan dengan desain katamaran lambung ganda yang canggih. Kapal dengan struktur permukaan atas yang bersih dengan sedikit tonjolan untuk memaksimalkan fungsi silumannya. Korvet ini bahkan memiliki sistem tambahan pada bagian sistem pembuangan knalpot mesinnya, berupa pendingin untuk mengurangi tanda inframerah pada bagian buritan kapal. Untuk struktur lambung dan tiang berundaknya terbuat dari aluminium yang dilapisi dengan coating bahan penyerap radar. Naik ke posisi ketiga, nah ini ada kapal kelas Klewang. Kapal ini sendiri dibuat oleh PT Lundin Industri dengan menganut desain lambung trimaran. Struktur utamanya terbuat dari konstruksi sandwich dengan lapisan kulit dari komposit serat karbon yang lebih ringan daripada konstruksi metal, mengadopsi bentuk tajam pada kedua sisinya, memiliki bobot yang ringan dengan ketahanan korosi yang tinggi. Tapi sayang beribu sayang, pada tanggal 28 September 2012, saat kapal ini bersandar di Lanal TNI AL Banyuwangi pada sore hari, tiba-tiba muncullah percikan api dan membakar kapal ini. Saat itu status kapal ini belum genap 1 bulan diresmikan. Insiden ini terjadi pada tahap uji coba akhir sebelum diserah terimakan ke TNI AL. Menurut PT Lundin sendiri yang ditemui setelah makan siang menjelaskan bahwa penyebabnya adalah korsleting listrik. Sementara Komisi 1 DPR RI saat itu yang ditemui usai study tour menuding adanya upaya sabotase mengingat ini adalah kapal yang tergolong canggih untuk Indonesia. Saat ini KRI Klewang sendiri telah digantikan oleh KRI Golok 688 yang memiliki desain serupa yang diluncurkan pada Agustus 2020 silam. Frigatku cuma Marta Dinata, tapi korvetku bikin kamu terpana. Di posisi kedua ada korvet kelas Souch. Korvet siluman milik Norwegia yang merupakan korvet ringan, sangat cepat, lincah dalam bermanuver. Top speednya sendiri adalah 110 km per jam. Dibuat dengan material serat kaca dan karbon komposit. Akibatnya berat kapal ini menjadi sangat ringan, yaitu hanya 274 ton. Souch sendiri berarti perisai dalam bahasa Norway. Lapisan anekoid yang merupakan bagian dari bahan penyerap radar digunakan pada seluruh permukaan kapal untuk menjamin kemampuan silumannya. Profil kapal bersegi dengan sedikit orientasi panel reflektif dengan desain palka rata. Galangan kapal Umoe Mandal sengaja menerapkan tipe lambung katamaran pada kapal ini. Selain dianggap lebih stabil, desain katamaran ini juga membantu sistem bergerak kapal yang menggunakan efek udara seperti hovercraft. Terdapat kipas yang meniupkan udara pada celah di antara lambung. dan pada bagian depannya diberikan tutup sehingga udara tidak lolos ke depan, melainkan terperangkap sehingga mengangkat lambung kapal ke atas. Dengan konstruksi seperti ini,
Ketika kipas diaktifkan, batas bendaman kapal ke dalam air bisa dikurangi menjadi sangat kecil, yaitu hanya 1 meter. Dengan bendaman air yang sangat kecil tersebut, kapal ini bisa dengan sangat mudah bermanuver di perairan yang sangat dangkal. Selain itu, tingkat bendaman yang rendah juga mengurangi gaya gesekan yang diterima lambung kapal. Di peringkat pertama ada Visby Class. Kapal yang nggak sekolah alias nggak ada akhlak. Memang kapal ini merupakan flagship di antara kapal korvet siluman lainnya. Berdinas bersama Angkatan Laut Swedia dan berjuluk Hantu Laut Baltik. Memiliki nilai tampak radar yang paling rendah di antara korvet siluman lainnya. Dibangun dengan konstruksi sandwich gabungan antara PVC dan serat karbon serta laminasi vinil, serta penggunaan serat karbon penyerap radar. Desain thumbhole-nya yang tajam menukik ke atas dan ke samping juga turut memaksimalkan kemampuannya menghilang dari radar. Visby Class sendiri memiliki tingkat kebisingan yang sangat minim dengan emisi gas buang yang rendah, sehingga meminimalkan nilai tampak inframerahnya. Menurut Jan Nielsen, yang merupakan salah satu perancangnya kepada BBC News Online, Visby hanya menampilkan 1% saja dari penampang radar yang masih tampak, sementara 99% lainnya tidak terlihat. Sementara menurut Kokum yang merupakan galangan kapal yang memproduksinya, jejak tanda magnetik Visby yang tampak pada radar musuh tidak lebih besar daripada sebuah sekoci, sehingga hanya akan terlihat seperti perahu nelayan yang sangat kecil. Selain top 5 tadi, sebenarnya ada kelas korvet siluman yang masih tersisa, yaitu kelas Tereguchi Class dan Buyan Class milik Armada Laut Rusia. Ada Hamina Class milik Finlandia dan Ambassador Class milik Angkatan Laut Mesir. Kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan di komentar ya. Oke semuanya, gue Jack Taran undur diri. Sampai bertemu pada episode dan kehidupan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.